Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk anak-anak yang berada di rumah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka atau melalui daring. Tetapi semua itu jangan sampai menjadi penghalang kita untuk semangat belajar. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak kalian sekalian, untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang menerapkan hukum bacaan lam dan ro. Ini berkaitan dengan Quran, hadis, berarti ya kaitannya dengan Al-Quran. Menerapkan hukum bacaan lam dan ra. Setiap huruf Al-Quran itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan ada peraturan sendiri-sendiri. Di antaranya adalah huruf lam dan huruf ra. Nanti kita akan membahas lam dulu. Kalaupun ada waktu, ya nanti kita lanjut ke ra. Kalaupun nggak ada, ya nanti untuk ra untuk minggu depan. Untuk anak-anak sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum bacaan lam. Lam kalau kita sering kita baca mulai dari alif, ba, ta, jim dan seterusnya, itu termasuk huruf yang hampir akhir ya. Akhir itu lam. Secara umum semua huruf lam di dalam Al-Quran itu dibaca dengan tarkik atau murokoko. Ya, murokoko, tarkik itu artinya tipis. Tarkik atau murokoko ya sama. Itu semua huruf lam yang ada di dalam Al-Quran itu cara membacanya tipis, lam biasa. Kecuali huruf lam yang ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah itu kan yang pertama hamzah, lam itu kan. Allah itu membacanya tidak tarkik. Kecuali pada lafaz Allah ya. Para ulama menamakan lafaz jalalah. Jadi lam yang terdapat pada lafaz Allah itu ulama mengatakan itu lam jalalah. Lam jalalah. Lafaz jalalah merupakan salah satu lafaz yang agung. Lafaz jalalah itu merupakan salah satu lafaz yang agung, maka dinamakan lam jalalah. Khusus yang berada pada lafaz Allah itu dinamakan lam jalalah. Nah, lam jalalah merupakan salah satu lafaz yang agung. Sebagaimana panggilan nama lain dalam Asmaul Husna. Dalam pembahasan cara membaca huruf lam pada lafaz Allah, maka ada suatu hukum bacaan yang disebut dengan hukum bacaan tarkik atau murokokoh atau tahlid atau mughaladah. Namun para qori itu ahli baca Al-Quran. Para qori lebih banyak menggunakan tafkhim atau mufakhamah daripada tahlid. Intinya kita kembali dari awal tadi, lam kalau di dalam Al-Quran itu semua umumnya dibaca tarkik atau tipis, kecuali lam yang terdapat pada lafaz Allah. Akan tetapi lam yang terdapat pada lafaz Allah itu tidak harus semua dibaca tafkhim ataupun tebal. Kalau tarkik artinya tipis, kalau tafkhim artinya tebal. Jadi kalau lafaz Allah itu terdapat lam yang dinamakan lam jalalah, itu cara membacanya tebal. Tapi
semua lafadz yang terdapat lam yang terdapat pada lafadz Allah itu harus dibaca tebal, ya tidak. Jadi ada perincian-perinciannya. Mari kita ikuti pemaparan di bawah ini tentang tata cara membaca lafadz jalalah ataupun lafadz lam, ya, lam yang terdapat pada lafadz Allah. Hukum bacaan lam pada lafadz jalalah ini dibedakan menjadi dua macam. Jadi dalam lafadz jalalah, lafadz Allah itu ada dua bagian bacaan. Yang pertama, ada lafadz Allah yang harus dibaca tarkik tipis, atau yang kedua dibaca tafkhim atau tebal. Intinya seperti itu. Jadi lafadz jalalah itu ada yang harus dibaca tebal, ada juga yang harus dibaca tipis. Nah, tarkik itu artinya tipis, kalau tebal, tafkhim itu artinya tebal. Jadi ada dua bacaan. Yang dimaksud dengan taghlid ataupun tafkhim, ya, dari segi etimologi atau secara bahasa itu artinya tebal. Tafkhim itu artinya tebal kalau segi bahasa. Sedangkan kalau secara istilah atau dari aspek terminologi memiliki pengertian mengucapkan huruf tebal sampai seolah-olah huruf itu memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Dengan tafkhim secara istilah itu mengucapkan huruf tebal sampai seolah-olah huruf itu memenuhi mulut ketika mengucapkannya, seolah-olah huruf itu semua ada di mulut ketika mengucapkannya, maka dikatakan tafkhim, tebal. Pada lafadz Allah, sedangkan pada lafadz Allah huruf lam yang masuk hukum bacaan tafkhim atau taghlid, ya, itu harus dibaca tebal. Maka lafadz Allah cara baca Allah, Allah itu seolah-olah lam, ya, lam itu memenuhi mulut kita. Lafadz Allah itu yang dimaksud dari kata apa? Tafkhim ataupun taghlid secara istilah itu seperti itu. Membaca huruf itu seolah-olah memenuhi mulut kita. Lafadz lam atau lam yang terdapat pada lafadz jalalah yang masuk hukum bacaan taghlid ini hanya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ini enak sebenarnya. Kita bisa mencari di dalam Al-Quran itu banyak. Bagaimana cara kita membedakan mana lafadz jalalah yang harus dibaca tebal, mana lafadz jalalah atau lafadz Allah yang harus kita baca tipis ataupun tarkik. Yang dibaca tebal apabila lafadz Allah didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan atau didahului oleh harokat dhammah. Cuma dua itu. Kalau ada lafadz Allah, sebelum lafadz Allah itu terdapat harokat huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dhammah, lafadz jalalah kalau bukan lafadz Allah itu harus dibaca tebal. Contoh dalam surat Ikhlas, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallah itu ada lafadz Allah. Sebelum lafadz Allah ada lafadz huwa. Wawunya di fathah. Jadi lafadz Allah jatuh setelah harokat
setelah harokat fathah ataupun wawu atau huruf yang berharokat fathah. Itu nanti lafaz Allah atau lam jalalah harus dibaca tebal. Qul huwallahu ahad, itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan apabila jatuh setelah harokat domah, tadi fathah ya. Yang kedua domah. Dalam surat pendek itu ada An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Lafaz Allah jatuh setelah huruf yang berharokat domah. Rullah. Jaa nasrullah itu. Tadi yang pertama contoh yang pertama qul huwallah. Lafaz jalalah jatuh setelah harokat fathah. Yang kedua idza jaa nasrullah, lafaz jalalah jatuh setelah harokat dhammah. Nah, itu cara kita mengetahui mana lafaz jalalah atau lafaz Allah yang harus kita baca tebal, mana lafaz jalalah yang harus kita baca tipis. Yang pertama contoh yang tadi itu kita mencari lafaz-lafaz jalalah yang harus kita baca tebal. Ciri khasnya kalau ada lafaz jalalah, satu jatuh setelah harokat fathah, yang kedua jatuh setelah harokat dhammah. Itu nanti harus dibaca tafkhim ataupun tebal. Paham ya? Yang kedua, lafaz jalalah yang harus kita baca tipis. Yang harus kita baca tipis. Itu ciri khasnya apabila ada lafaz jalalah ataupun lafaz Allah jatuh setelah harokat kasroh. Cuman itu. Apabila ada lafaz Allah jatuh setelah harokat kasroh, itu nanti harus dibaca tarqiq ataupun tipis. Contoh Bismillah, baca Bismillah. Lafaz Allah, lafaz jalalah jatuh setelah harokat kasroh, itu nanti dibaca tarqiq ataupun tipis. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Nah, itulah perbedaan antara mana lafaz jalalah yang harus kita baca tafkhim atau tebal, mana lafaz jalalah yang harus kita baca tipis ataupun tarqiq. Kesimpulan dari materi tadi saya simpulkan kembali bahwasanya lam yang berada di dalam Al-Quran itu umumnya dibaca tipis, kecuali lam yang terdapat pada lafaz jalalah ataupun lafaz Allah. Lam yang terdapat pada lafaz Allah itu pun ada juga yang dibaca tebal, ada juga yang dibaca tipis. Yang dibaca tebal, lam yang terdapat pada lafaz jalalah yang dibaca tebal apabila jatuh setelah harokat dhammah dan fathah. Contohnya tadi qul huwallahu ahad, dan contoh nomor 2 idza jaa nasrullah. Tuh. Yang seterusnya yang ketiga lafaz jalalah yang harus dibaca tipis apabila lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh. Itu membacanya tipis ataupun tarqiq. Nah, mungkin cukup sekian dan mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau nanti pun belum bisa dipaham, boleh bisa langsung di WA nomor saya, nanti kan sudah punya nomornya. Untuk mengisi waktu yang mungkin terlalu banyak, kurang aktivitas, kalau di rumah kurang apa ya, ini saya beri tugas, tolong carikan contoh 10 lam jalalah yang dibaca tebal. Yang 10 lam jalalah yang dibaca tipis. Di Al-Quran banyak, tolong dicari. Nanti kalau sudah sampai foto, kirim aja ke WA, diberi nama saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi